Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan cerita misteri Satria. Kita masuk ke episode ke-12 ya. Oke, kita bercerita nih, saya masih dalam kondisi kerja bareng dengan Bappenas. Itu masih Covid ya. Covid itu tahun 2022 awal sepertinya itu kita dapat tugas ikut meninjau IKN di sesi pertama lah, masih penentuan titik nol, kemudian juga pembukaan lahan untuk istana presiden terus segala macam itu kita masih ikut tuh dalam babat alas tuh ya, babat kita. Pokoknya saya motret tuh, wah pagi kita motret masih ya pokoknya ikutin acara lah, peninjauan, kemudian ke lokasi dengan Pak Deputi segala macam. Kita datang tuh ngumpul ya, dalam satu hari kita keliling lah dari tempat waduk yang lagi dibangun. Saya bekerja dengan totalitas. Nah itu malah masih suasana Covid ya, masih Covid di akhir-akhir lah 2022 tuh, awal itu kan udah mau akhir Covid. Kan kita cuma 3 hari kita di Balikpapan lah, kita nginep di Balikpapan, hotel bagus, hotel apa saya lupa ya, Aston kalau nggak salah apa ya hotelnya, lupa. Nah itu di jelang satu hari sebelum pulang kan biasanya harus di swab segala macam, kita harus cek Covid, kemudian dicek lah, saya kan dicek. Nah udah di situ kan kita kerja nih, kita sambil kerja dicek, saya kerja lah sampai malam, saya istirahat udah. Kemudian ketika mau pulang kan berarti kan harus ada jam 11 malam itu hasilnya keluar. Ketika hasilnya keluar, saya dinyatakan positif Covid. Otomatis saya nggak bisa pulang. Pada saat waduh, pikirannya kalut pada saat itu, karena kan Covid itu pada saat itu kan di dalam mindset kita mati gitu ya, artinya waduh kalau saya wafat di sini saya tidak dimakamkan di Depok tempat saya atau di rumah saya, dengan tidak ketemu istri, dan akhirnya tuh pikirannya kalut lah pada saat itu. Waduh saya harus stay, dan kemudian saya dipindahkan itu dengan pakaian astronot itulah. Kemudian dijemput, kemudian saya nggak bisa pulang, tiket saya dibatalkan. Akhirnya saya bingung juga kan, saya nggak punya sangu apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kan karena kita pergi sama Bappenas, akhirnya ditanggung tuh semua sama Bappenas. Saya diisolasi lah, ceritanya diisolasi. Saya dipindahkan dari hotel saya menginap ke hotel tempat isolasi. Kebetulan hotel itu adalah hotel tertua di Balikpapan, hotel paling tua di Balikpapan. Nah itu hotelnya sih nggak serem ya, hotel biasa, dan hotelnya cukup cakep dan cukup bersih. Nah masalahnya adalah ketika saya masuk kan harusnya di lantai 3, harusnya ada di lantai 3 aja ruang isolasi. Tapi kebetulan pada saat itu Covid lagi tingginya, lagi banyak-banyaknya, kemudian saya harus dipindahkan ke lantai atas. Cuman dia bilang begini dari rumah sakit itu, dia bilang kamarnya yang ada cuma di lantai 3 dan lantai 4 untuk Covid ya. Jadi lantai 5-nya itu kosong. Kemudian saya dibilangin, Bapak sendirian nih di lantai 4, belum ada pasien, dalam artinya belum ada tambahan sampai hari ini. Bapak semua sendirian, gimana Bapak mau bersedia nggak? Waduh kan mau nggak mau ya saya harus bersedia, mau nggak mau karena harus Covid itu harus stay kan. Waduh oke lah, saya bilang nggak apa-apa. Nanti Pak tenang Pak, setiap hari ada petugas yang akan memeriksa kesehatan Bapak dan lain-lain lah, bla bla bla. Bapak ada alergi apa Pak, disebutkan lah. Atau Bapak mau butuh apa, tolong di sini. Akhirnya kan saya butuh alat cuci, sabun cuci dan lain-lain. Akhirnya saya masuklah di salah satu kamar di lantai 4. Nah di dalam kekalutan saya itu kan kalut itu kan nggak bisa tidur atau gimana ya, namanya kena Covid. Bayangannya adalah saya akan meninggal dunia pada saat itu kan. Waduh kena Covid, dan saya jauh kan di Balikpapan, rumah saya di Depok. Otomatis kalau saya wafat di sini kan jenazah saya harus dimakamkan di sana, tidak bisa dibawa ke Depok. Itulah yang menjadi pikiran kalut saya. Nah dalam
Di hari pertama sih aman-aman aja ya, di hari pertama aman, ya, semua jalan aman masuk. Kan di apa namanya di isolasi itu 12 hari, harus 12 hari. Jadi sebelum 12 hari walaupun dia sembuh dinyatakan harus 12 hari. Jadi paketnya itu ada 12 hari. Makanya waduh, saya bayangkan dari hari kedua ke hari ke-12 itu kan masih 10 hari, panjang sekali, 11 hari. Waduh, apa ya kan, saya buka cuman ada handphone ya, saya cuman baca-baca, akhirnya saya ngaji dari situ. Alhamdulillah sih pada saat COVID itu saya bisa menyelesaikan Al-Quran. Sambil baca Al-Quran, sambil diisolasi. Nah tapi kejadian-kejadian aneh mulai itu di hari setelah hari kedua itu malam, hari kedua malam. Kan udah dikasih tahu ya, dari resepsionis sudah dikasih tahu bahwa penghuni lantai 4 cuma saya, kemudian di lantai atas tidak ada karena yang sementara ini yang dipakai untuk isolasi adalah lantai 3 dan lantai 4. Di malam kedua itu saya langsung dengar nih di sebelah kamar saya lagi ngaji, jam ya masih sore lah, masih setengah 11 malam. Saya lagi ngaji, kemudian dengar tuh di sebelah tuh ada pindah-pindahin barang, kan kayak kursi ditarik, gitu kan. Wah, katanya ini apa ada yang masuk ya? Saya pikirin gitu kan. Saya udah berpikiran itu, tapi kan kedengeran lagi, saya mau tidur lagi, nggak bisa, ada bunyi lagi, kayak dipindahin, ada barang dipindahin, gitu lagi. Wah, saya udah deg-degan juga, ada apa nih malam-malam gitu kan. Ini mah hotel tua, hotel paling pertama di Balikpapan, hotel yang ada di Balikpapan paling pertama. Nah, makanya oke lah, hari malam kedua itu saya itu, kemudian kan pagi biasa diperiksa tuh dengan pakai jubah-jubah astronot itu, datanglah diperiksa. Saya tanya lagi beliau, Pak, apakah di lantai 4 ini sudah ada tambahan pasien? Enggak Pak, cuma Bapak aja. Enggak, semalam tuh ada apa namanya kegaduhan yang saya dengar di sebelah Pak. Seperti ada orang mindahin barang, geser tempat tidur atau apa, geser kursi sampai bunyi krek gitu kan. Saya pikir ada yang pindah. Enggak Pak, nggak ada siapa-siapa, kosong. Bapak kalau mau lihat nggak apa-apa, kita kan pakai baju bah, aman lah gitu kan. Saya tunjukin, baiklah. Benar apa dan kamarnya juga biasa. Tambah deg-degan kan. Ini gak ada serap juga nih. Ini saya banyak bahkan juga alhamdulillah baik. Udah tuh ya, tadi kan malam kedua, di malam ketiga, kemudian kan beriringnya waktu itu saya kan diperiksa dan lain-lain, saya nggak ngalamin hal-hal lain. Nah, dia masuk ke hari kelima itu hasil saya udah lumayan bagus lah di COVID-nya itu. Nah, kemudian habis saya ngaji malam lagi tuh malam kalau nggak salah pada saat itu malam Jumat ya, kalau nggak salah sih, saya lupa ingat karena di dalam di isolasi tadi saya udah lupa hari, lupa dan lain-lain lah. Yang saya ingat saya harus sembuh sampai malam ke-6 itu tuh jam setengah 11 malam tuh berisik di atas, kayak ada orang lari, anak-anak lari gitu, di atas di lantai atas. Gua ada diseret lagi, kayak ada yang diseret, ada yang paku, ada yang tak tok malam-malam jam setengah 11 ada yang maku. Waduh, saya tambah takut kan. Udah saya berusaha habis sholat isya dan sholat malam, kemudian saya tidur lah, saya berusaha tidur, tapi tetap kedengeran tuh tak tok di atas sana, berisik sekali. Saya udah nggak berpikir lah, pokoknya udahlah saya lewatin malam itu dengan takutan lah. Udah saya mulai lagi, saya tanya lagi kan paginya dengan para petugas tadi, saya tanya apakah udah ada orang lagi yang ngisi di lantai ini dan di lantai atas. Jawabannya tetap sama, tidak ada, karena memang pasiennya yang terakhir di lantai 4 itu adalah saya. Saya udahlah. Saya pikir ya udahlah, itu mau saya ditemani dengan makhluk-makhluk itu pada saat saya di karantina itu. Karena saya udah cukup bagus di hari ke-10, malam ke-11,
saya udah tidurnya nyaman, nyenyak lah, karena saya capean mungkin ya, karena udah sering susah tidur. Saya akhirnya di malam 11 itu tiba-tiba itu saya terbangun kalau saya lihat di jam HP itu jam setengah 12 atau hampir jam 12 malam lah. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu saya kan, tok 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 tok. Saya kaget kan, masya Allah, mas malam-malam ada yang mau periksa gitu kan. Saya pikir kan tadi pagi udah diperiksa dan hasil saya udah bagus di hari 10. Datang saya buka, kosong. Saya lihat tembok, saya takut banget karena gelap banget, posisi gelap banget. Saya tutup pintu saya balik ke kamar dan saya tinggal balik ke tempat itu dan saya berbahan. Tiba-tiba pintu kayak kebanting, buah, pintu depan, buah, kayak dikencang sekali. Wah, tambah takut saya, tambah, waduh, ya Allah, mudah-mudahan udah hampir hari terakhir. Saya mau pulang tapi gangguannya masih ada aja. Dah tuh saya udah itu paginya datang lagi tuh orang yang meriksa saya dan menyatakan bahwa saya sudah bisa pulang di hari ke-11 itu. Waduh, saya lega banget, udah bisa pulang, alhamdulillah, karena kan saya dinyatakan udah sembuh dari COVID. Akhirnya saya pulang, ya saya berangkat pulang tuh sambil tadi pagi saya sebelum berangkat itu kan turunnya karena COVID itu tetap liftnya lift khusus ya, lift khusus. Kemudian saya lepas pakaian saya dan bersihin di bawah situ, saya ganti dengan pakaian baru dan bersih. Saya nunggu kan, saya ke bandara karena kalau ditinggal rombongan otomatis saya harus naik Grab atau gokar. Pada saat gokar saya nunggu, sambil nunggu itu satpam nyamperin saya, satpam nyamperin, "Pak, maaf Pak, katanya kemarin saya dengar dari perawat Bapak mengalami hal-hal." Dia cerita, dia ketawa, "Iya Pak, itu sering banget itu dulu waktu zaman, makanya hotel ini agak sepi karena memang gangguannya banyak. Jadi memang kenapa hotel tersebut dipilih menjadi perawatan COVID pada saat itu, karena memang mungkin udah sepi ya, karena memang kalau dilihat perabotannya cukup bagus lah, cuman udah karena hotel lama dan mungkin banyak gangguan tadi, akhirnya hotel tersebut mungkin jadi sepi lah gitu ya. Terus akhirnya, dan karena apalagi udah dipatok sebagai hotel COVID, artinya orang-orang juga udah gak ada yang berani lah pada saat itu. Teman-teman, cerita saya di Balikpapan pada saat saya bertugas sama Bappenas ke IKN itu, saya kena COVID dan mengalami hal-hal yang cukup menegangkan buat diri saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, tetap di Cerita Misteri Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.